Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan muliakan para pengurus DKM Musholla di MPSI Hotel Indonesia, yang saya hormati dan muliakan pengurus panti serta anak-anakku yang berbahagia. Bahagia kan? Benar berarti ya. Kalau saya bilang anak-anak yang berbahagia, benar berarti ya. Berbahagia kan? Alhamdulillah sore hari ini Allah pertemukan kita dalam nuansa Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kemuliaan, yang dengannya kita bisa diangkat derajatnya menjadi orang paripurna ketakwaannya, bisa mencapai derajat kemuliaan. Mudah-mudahan kumpul kita, pertemuan kita mendatangkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah tahun ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih izinkan kita untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang Nabi kita Muhammad SAW sebelum bulan Ramadan pernah mengatakan, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun. Sungguh telah menaungi kalian, telah mendatangi kalian bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan. Sering gak dengar istilah berkah? Sering. Apa artinya berkah? Kita sering kan, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Betul ya? Sering gak mendengar istilah kayak gitu? Karena Ustaz tanya, maksudnya keberkahan itu apa? Kata ulama, yang dimaksudkan keberkahan adalah ziyadatun fil khairi, bertambahnya kebaikan seseorang. Jadi ketika dikatakan Ramadan adalah bulan penuh berkah, maksudnya dengan datangnya Ramadan, kebaikan-kebaikan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesungguhan kita. Contohnya apa? Contohnya di bulan lain, selepas sholat Isya, kita hanya mengenal istilah sholat ba'diyah, sholat sunnah setelah Isya. Lalu juga ada yang namanya sholat witir. Namun di bulan Ramadan ada kekhususan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disunnahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk menjalankan sholat sunnah yang namanya apa itu? Tarawih. Nah, sholat sunnah ini adalah kesempatan kita untuk menambah pahala kebaikan di bulan Ramadan yang di bulan lain belum tentu ada. Contohnya lagi, menambah kebaikan di bulan Ramadan. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, wa a'maluhu mudha'afatun. Amal ibadah seorang manusia, hamba yang beriman di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan
Lipat gandanya tuh gak tanggung-tanggung. Satu amalan ibadah wajib yang kita laksanakan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Tadi sholat asar nggak? Sholat asar kan? Sholat. Kalau di luar bulan Ramadan bernilai 1 itu sholat yang kita laksanakan. Maka di dalam bulan Ramadan sholat asar yang tadi kita kerjakan bernilai 70 kali. Berarti pahala kebaikan kita bertambah di bulan Ramadan. Maka beruntung kita, manusia yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah menambah pahala-pahala kebaikan di bulan Ramadan. Karena pahala itulah yang akan nanti menjadi bekal kita menuju kehidupan akhirat nanti. Adik-adikku yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keistimewaan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Di dalamnya Allah syariatkan kita ibadah khusus, ibadah puasa yang ternyata kepentingannya bukan untuk Allah, tapi Allah syariatkan kita untuk menjalankan ibadah puasa kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita puasa, yang untung diri kita sendiri. Kalau kita puasa, yang mendapatkan pahala kebaikan adalah diri kita sendiri. Walaupun secara zahir, kalau dilihat-lihat, puasa itu nggak enak. Ustaz tanya, jujur jawabnya, enak nggak puasa? Nggak enak. Kenapa nggak enak? Lapar, haus. Lapar, betul ya? Haus. Lemes. Yang biasanya pagi-pagi sarapan, nggak bisa sarapan. Yang biasanya di sekolah jajan, nggak bisa jajan. Yang biasanya pulang dari sekolah bisa minum es, minum yang seger-seger, karena lagi puasa, nggak bisa kita lakukan. Secara zahir kelihatannya puasa itu nggak enak, karena hakikat manusia itu perlu makan, perlu minum. Tapi selama 1 bulan makan kita diatur, makan kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kelihatannya doang nggak enak. Hakikatnya sebenarnya puasa itu nguntungin kita. Apa dasarnya? Pertama, baginda Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kalian dengan sebaik-baik menjalankannya. Insya Allah dengan syariat puasa akan membuat kalian sehat. Ini jaminan dari Nabi. Pertanyaannya, percaya nggak apa Nabi Muhammad? Percaya. Percaya nggak apa yang diucapkan Nabi Muhammad adalah kebenaran? Berarti ketika Nabi Muhammad mengatakan puasalah kalian pasti akan sehat, itu benar apa enggak? Benar. Dan ternyata dilihat dari aspek kedokteran, aspek kesehatan, orang yang berpuasa apalagi rutin sampai 1 bulan meningkatkan kualitas daya tahan tubuhnya. Orang yang puasa nggak gampang sakit. Orang yang puasa terhindar dari virus-virus. Orang yang puasa pencernaannya menjadi sehat. Mohon maaf, 11 bulan kemarin di luar bulan Ramadan, saat kita nggak berpuasa, ini organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan, kerjanya berat luar biasa. Porsir hampir 24 jam dia bekerja. Pagi-pagi sarapan, betul ya? Makan buah. Di sekolahan jajan. Pulang sekolah makan. Belum lagi nyemilnya. Belum lagi jajannya. Terus malam makan lagi. Nyemil lagi. Tubuh kita, organ bagian pencernaan dipaksa bekerja terus-terusan. Ustaz tanya sekarang,
seandainya ada mesin, ada motor, terus-terusan dipakai, rusak apa enggak? Kenapa bisa rusak? Karena nggak ada perawatannya, nggak ada servisnya, nggak ada penggantian suku cadangnya. Motor yang seharusnya bertahan 5 tahun dipakai terus-terusan tanpa istirahat akan rusak dengan cepat. Maka begitulah tubuh kita manusia. Apabila terus-terusan dipaksa untuk makan, belum lagi makannya kadang-kadang jajannya sembarangan. Ketemu tukang jajanan beli semuanya. Kan jajanan zaman sekarang tuh aneh-aneh ya. Bener gak? Suka pada jajan gak? Aneh-aneh banget. Mohon maaf, dulu saya masih kecil, jajanan paling adanya gorengan. Gorengan ya paling itu-itu juga. Ada bakwan, ada tahu, ada ubi, ada pisang. Zaman sekarang jajanannya macem-macem. Ada cilok, ada cilung, cilor, tahu kan? Apalagi cimol, apalagi cireng. Cireng aja ada cireng polos, cireng isi. Itu baru yang dari aci-aci doang. Belum lagi dari makanan-makanan Korea, junk food. Apa tuh? Tabokin apa tuh? Tabokin. Tabokin kan? Masya Allah. Ada makanan namanya tabokin. Takoyaki. Apalagi takoyaki. Ramen. Dulu yang kayak gitu nggak ada. Paling mie goreng, mie rebus. Ada ramen sekarang. Nah, makanan-makanan itu ternyata nggak semuanya sehat untuk tubuh kita. Nggak semuanya bagus untuk badan kita. Dan sifatnya manusia itu serakah. Selagi ada, beli. Selagi bisa, makan. Ini sifatnya manusia. Selagi perutnya pengen, mulutnya pengen, dia makan. Maka Allah kirimkan kita Ramadan yang di dalamnya ada puasa syariatnya supaya mengerem itu semua. Agar kita ini mesin pencernaan yang ada dalam tubuh diistirahatkan, dipaksa untuk sehat. Mudah-mudahan pola ini bertahan di 11 bulan yang akan datang. Tuh. Keuntungan yang kedua apa? Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Emang kelihatannya nggak enak puasa, tapi ternyata mengandung unsur 2 kebahagiaan. Apa itu? Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika iftar, ketika berbuka, ketika selesai menjalankan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Haus kita, lapar kita dalam 1 hari, menjelang maghrib 2 menit senang nggak? Yang tadinya senderan udah lemes banget begini nih, pegangin perut, dikasih tau temennya, sabar, tinggal 1 menit lagi, semangat duduknya. Walaupun mungkin saat berbuka puasa makanannya sederhana, walaupun mungkin saat berbuka puasa hidangannya tidak seperti kebanyakan orang-orang, tapi di saat itu, tatkala beduk azan maghrib berbunyi, duduk, muazin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Seneng nggak tuh? Walaupun buka puasa cuma pakai korma 1, enak apa enggak? Enak kan? Walaupun buka puasa hanya dengan air putih, enak nggak? Karena itulah kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Itu baru saat berbuka. Nanti saat selesai bulan Ramadan, puasa terakhir bulan Ramadan, di masjid-masjid kita mendengar suara apa itu? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd.
tidak terasa air mata menetes. Saat itu banyak orang yang nangis. Ustadz tanya, tangisannya itu tangisan sedih apa tangisan bahagia? Bahagia. Kenapa bisa disebut tangisan bahagia? Karena pakai baju lebaran, Pak Ustadz. Bukan itu. Kebahagiaan saat mendengar lantunan takbir dari masjid dan musola bukan karena besok lebaran bisa makan bebas. Bukan karena besok lebaran bisa pakai baju baru, tapi lebih karena plong dada kita. 1 bulan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu amarah, nafsu berbuat maksiat dan lain sebagainya. Bisa kita kalahkan sehingga kita pantas menjadi pemenang. Makanya kan kalau orang beridul fitri di Indonesia ucapannya apa tuh? Taqabbalallahu minna wa minkum. Apalagi minal aidin wal faizin. Maksudnya apa? Artinya semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali ke dalam fitrahnya, suci dari dosanya, dan termasuk golongan orang-orang yang menang mengalahkan hawa nafsunya di saat bulan Ramadan. Berat perjuangan Ramadan. Menahan hawa nafsu siang hari, biasa makan, berat. Tapi kita bisa mengalahkannya. Dan itu membawa dampak kebahagiaan. Dan itu baru di dunia. Yang hebatnya lagi, wa farhatun indaliko irabbihi. Dia akan mendapatkan kebahagiaan di saat bertemu dan berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku, mungkin sering kita dengar bahwa sorga itu memiliki banyak pintu. Dan pintu-pintunya ada namanya tersendiri. Ada babus sodakoh, ada babus sholat, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang rajin ibadah. Dan kita bakal masuk ke pintu sorga tersebut sesuai dengan ibadah yang sering kita lakukan. Maka kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang biasa berpuasa, baik bulan Ramadan maupun puasa-puasa sunnah, Allah siapkan bagi mereka satu pintu yang namanya Ar-Rayyan, di mana tidak ada yang bisa masuk pintu itu kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Kenapa? 4 menit lagi, nggak terasa maghrib 4 menit lagi. Ya, maka sebagai sebuah penutup, ibadah puasa kita ini yang terakhir yang menguntungkan adalah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, la'allakum, agar kita jadi orang bertakwa. Kenapa orang bertakwa beruntung? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya surga. Dalam surat Ali Imran Allah nyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah itu punya surga. Surganya Allah lebih luas daripada luasnya langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Puasa hari ini, puasa 1 bulan penuh, insya Allah keluar menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, berarti keuntungan orang yang berpuasa minimal 3. Pertama apa? Ayo, pertama apa? Puasa bikin apa? Bikin sehat. Yang kedua, puasa mendatangkan kebahagiaan. Betul kan? Mohon maaf, yang biasa ini kan di party nih. Mohon maaf nih, ini cuman guyon. Biasanya kalau bulan puasa banyak nggak yang bawain makanan? Banyak. Enak-enak apa enggak? Enak. Nah itu kan keuntungan. Enakan bulan puasa apa bukan? Enak bulan. Nah, berarti besok puasa aja terus-terusan. Dan yang ketiga, keuntungan kita mendapatkan derajat takwa yang dengannya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang Ustaz dapat sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan kita,
nih doanya orang berpuasa diijabah oleh Allah. Kita doakan semoga teman-teman kita nih, om-om kita, ayah-ayah kita, bapak-bapak kita ini yang bekerja di Hotel Kempinski, Hotel Indonesia Kempinski ya. Betul. Allah berikan keberkahan. Amin. Usahanya, kantornya Allah berikan kelancaran dan kemajuan. Supaya bisa terus menebar kebaikan buat kita semua. Dan kita senantiasa Allah jadikan hamba yang pandai bersyukur, hamba yang senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ali azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya bariqal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa tammin taksirana ya Allah ya khairur rahimin. Allahumma astur uyubana wa wasi' arzaqana wa qdi hajatina bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bika wajudika da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.